Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya biar kita itu bisa konsisten gitu ya, melakukan afirmasi, melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat energi kita, terutama energi uang, energi menarik uang itu bisa lebih maksimal. Nah, salah satunya adalah konsisten. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa lebih konsisten? Oke, simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Yang. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyimak video di channel ini. Ada lebih dari 600 video yang sudah saya upload untuk kalian ya. Semoga aja bisa membantu dan bermanfaat gitu ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke videonya, aku pengen banget nih kalian nulisin doa terbaik kalian, doa terbaik Anda di komentar di bawah, agar fungsinya bisa diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya nih, jika banyak yang ngaminin gitu ya, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Tuliskan doa terbaik Anda di bawah, dan jangan lupa masuk ke grup Telegram official Yayang Sundawa, linknya ada di deskripsi. Kalau kita ngomongin tentang konsisten, sebenarnya tidak jauh ya. Konsisten itu dekat banget dengan yang namanya habit. Habit itu apa, Mas? Habit itu adalah kebiasaan. Habit adalah kebiasaan. Nah, untuk konsisten yaitu tinggal bagaimana aja menyeting habitnya. Kalau kita berbicara tentang habit, sebenarnya itu berhubungan dengan pikiran bawah sadar. Ya kok bisa, Mas? Iya. Sebagai contoh, saya ingin memberikan contoh. Ketika Anda terbiasa minum air gitu ya, kalau dalam Muslim sunnahnya Nabi itu kan duduk gitu ya. Anda terbiasa kalau mau minum itu duduk. Nah, kalau Anda sudah terbiasa minum airnya sambil duduk gitu ya, ketika Anda suatu hari nanti Anda mau minum terus ternyata Anda masih berdiri, maka secara spontan pikiran bawah sadar kita akan mengingetin kamu duduk gitu ya. Otomatis kita akan duduk. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa minum airnya sambil duduk ya. Itu pikiran bawah sadar, teman-teman. Pikiran bawah sadar, habit itu men-setting pikiran bawah sadar. Seperti contoh, kamu pernah ngitung nggak berapa kali kamu mengedipkan mata dalam 1 menit gitu ya? Tentu saja kita nggak pernah ngitung, ngapain juga ngitung berapa kali berkedip ya. Pikiran bawah sadar lah yang ibaratnya membuat ini menjadi sebuah kebiasaan, dan itu akan seperti otomatis. Saya kasih contoh lagi. Ketika dulu kita itu naik sepeda motor, waktu belajar naik motor, kita itu kan takut nih ya, takut lihat kanan, lihat kiri, lihat mana, lihat gini, takut ya. Ya, begitu juga dengan ketika naik mobil, pertama belajar mobil juga gitu, takut nyenggol gitu kan, haluannya takut keliru. Ketika sudah ahli hari ini nih, sudah pinter nih naik motor, naik mobil udah pinter, kita bahkan bisa nyetir sambil main HP gitu ya, bahkan bisa sambil telepon dan sebagainya. Nah, itu kenapa kok bisa begitu? Karena memang pikiran bawah sadarnya sudah tersetting, artinya sudah oke. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Kembali ke topik, bagaimana caranya biar bisa konsisten. Poin yang pertama, prinsip yang pertama adalah Anda atau kita harus tahu bahwa afirmasi, habit yang baik gitu kan, self talk yang baik, berbicara dengan diri sendiri, self talk ya, yang baik itu akan bermanfaat bagi diri kita. Jadi kita harus tahu dulu nih kelebihannya apa kalau aku melakukan itu, keuntungannya apa bagi diriku. Ketika kita sudah tahu keuntungannya, maka kita akan memperjuangkannya ya. Kenapa? Karena kalau kita berpindah dari habit yang buruk ke yang baik, ini memang dibutuhkan perjuangan ya. Setuju ya? Dibutuhkan perjuangan. Yang biasanya nih, misalkan bangun tidur langsung ambil rokok gitu kan ya, itu kan habit yang kurang oke gitu ya, karena kan bangun tidur masih benar-benar pikiran kita ini benar-benar fresh dan sebagainya. Harusnya kita olahraga, harusnya kita bersolat dulu, doa dulu dan sebagainya, langsung pegang rokok nih. Ini adalah habit. Kenapa begitu? Karena udah habitnya, perlu dirubah. Oke, bangun tidur bersyukur dulu, bersih-bersih badan dulu, olahraga dulu dan sebagainya.
setelah santai, setelah enak gitu ya, baru duduk rokokan gitu. Ini juga ya, itu habit. Nah, untuk mengubah habit itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh waktu ya, butuh pengorbanan. Cara gampangnya gimana sih Mas? Paksa ya, paksa, dipaksa. Jadi pikiran bawah sadar ini juga bisa dipaksa ya. Caranya dengan ya tadi, mengubah pola. Kalau Anda melakukan bangun tidur nih, contoh misalkan biasanya males olahraga, nggak pernah olahraga, rasa-rasa Mas kalau di Jawa itu apa ya, males lah olahraga, ngapain juga olahraga gitu ya. Karena satu, yang pertama dia tidak tahu pentingnya olahraga. Yang kedua, ya dia tidak menyeting polanya. Cara tercepatnya adalah ketika Anda bangun tidur, biasakan untuk berolahraga. Jadi lakukan olahraga ini rutin, jangan bolong selama 30 hari. Maka ketika Anda sudah melakukan 30 hari, dalam sains ya, pikiran kita, neuron-neuron kita ini akan membentuk jembatan baru, sehingga itu memprogram pikiran bawah sadar kita. Sehingga kalau misalkan di hari ke-31 kita misalkan nggak olahraga nih, itu akan ada ngerasa yang kurang. Sama kayak tadi, minum sambil berdiri, kok ada yang salah ya kayaknya ya, kayak gitu. Terbiasa misalkan ibadah ya, terbiasa sholat, kalau yang muslim biasa sholat 5 waktu gitu, kalau nggak sholat tuh hatinya nggak tenang. Kenapa? Pikiran bawah sadarnya ini kayak nanya-nanya gitu loh. Pikiran bawah sadarnya ini ngingetin terus ya. Nah, ini yang saya mau share kepada Anda. Jadi bagaimana caranya biar konsisten Mas? Paksa selama 15 hari, 30 hari ini paling oke ya, 30 hari. Maka setelah itu Anda akan menjadi terbiasa. Pikiran bawah sadar akan mengingatkan Anda secara terus-menerus, sehingga mau nggak mau Anda harus konsisten. Ingat, ini tuh bukan untuk saya ya, bukan untuk orang lain, tetapi ini sebenarnya adalah untuk diri Anda sendiri. Bukankah kita kepingin setiap tahunnya itu selalu ada pertumbuhan yang baik, terutama pengembangan diri? Masa tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, gitu kan? Harus ada perubahan. Salah satunya adalah setting pola baru, habit baru. Oke? Saya bermanfaat, ini singkat ya, sambil nyantai di sore hari, sambil nikmati kopi, aku sharing seperti ini. Bismillah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram saya, ada di @yayangsundawa, ada di bawah. Dan teman-teman bisa mengikuti juga program-program yang saya ikuti. Saya ada beberapa usaha, beberapa bisnis, ada beberapa kelas yang ada di link deskripsi juga. Silahkan kalian bisa ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Salam Radis Manis.